Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Yusrul Hana dengan NIM 81114223118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembuktian dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pembuktian dalam sengketa tata usaha negara merupakan sebuah proses untuk membuktikan dalil ataupun pernyataan yang diajukan oleh para pihak di hadapan hakim dalam rangka menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Nah, sengketa ini muncul akibat dikeluarnya keputusan tata usaha negara oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan hak seseorang ataupun badan hukum perdata. Nah, prinsip utama dalam pembuktian sengketa tata usaha negara adalah asas praduga keabsahan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara ini dianggap sah hingga terbuktinya sebaliknya. Oleh karena itu, beban pembuktian pada umumnya berada di pihak penggugat kecuali dalam situasi tertentu seperti adanya indikasi penyalahgunaan wewenang ataupun pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam proses pembuktian, alat bukti yang digunakan itu harus sesuai dengan ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang itu meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, dan juga pengetahuan hakim. Alat bukti berupa surat ataupun kertas ini tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun menurut Sudikno Mertukusumo, ia menyarankan untuk mencari apapun yang memiliki sinyal untuk membaca, itulah definisinya. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada 3 golongan surat yang sering dijadikan alat bukti, yaitu yang pertama, dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, misalnya surat yang ditulis di hadapan pejabat publik yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menandatangani dokumen tersebut. Kemudian yang kedua ada dokumen rahasia, termasuk surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh seseorang yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi ataupun kejadian hukum tertentu. Kemudian yang ketiga ada surat-surat hukum non-akta yang menurut Indro Harto dianggap sebagai bagian dari konsep surat ataupun tulisan adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum sidang. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pandangan seseorang yang disampaikan di bawah sumpah di pengadilan mengenai apa yang diketahui berdasarkan keahlian dan juga pengetahuannya sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Alat bukti ini termaktub pada pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi ayat 1 yang menentukan keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian ayat 2, seorang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 88, tidak boleh memberikan keterangan ahli. Orang yang tidak boleh memberikan kesaksian dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ini yaitu ada yang pertama, pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan sampai dengan derajat kekerabatannya ataupun afinitas yang kedua. Lalu ada pasangan orang yang berselisih. Kemudian yang ketiga, anak di bawah umur 17 tahun, dan keempat, mereka yang ingatannya salah. Kemudian terkait dengan keterangan saksi. Nah, ini menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keterangan saksi ini dapat diterima di pengadilan apabila menyangkut fakta yang sedang ataupun telah dialami oleh dirinya sendiri atau ada yang melihat atau mendengar sebagai saksi. Namun demikian, terdapat banyak kategori orang yang keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi, tapi ia dapat diajukan sebagai saksi untuk menyampaikan keterangan di persidangan, termaktub pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu di antara para pihak yang bersengketa harus terdapat salah satu yang memiliki hubungan saudara-saudara ataupun serumah dengan pihak yang bersengketa lainnya dalam pemisahan derajat kedua. Kemudian mantan pasangan salah satu pihak yang berperkara jika pasangan tersebut tidak lagi bersama. Kemudian ada seorang remaja berusia 17 tahun. Lalu yang terakhir, mereka yang ingatannya salah. Kemudian terkait dengan pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak merupakan suatu pernyataan yang dibuat di bawah sumpah atau di bawah ancaman sumpah palsu oleh salah satu pihak dalam sidang pengadilan yang membuktikan fakta-fakta perkara. Klaim pihak lawan mengenai hak ataupun hubungan hukum yang mengecualikan penyidikan lebih lanjut oleh hakim, suatu pengakuan tidak dapat diterima sebagian oleh pengadilan sedangkan separuhnya lagi ditolak. Mengutip pasal 105 Undang-Undang 51 tahun 2009, pengakuan para pihak
tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan-alasan kuat yang dapat diterima oleh hakim. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan apapun, para pihak tidak boleh menarik kembali komentar mereka. Lalu yang terakhir, terkait dengan pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim diartikan sebagai pengetahuan yang diketahui atau diyakini kebenarannya menurut pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apa yang diketahui oleh hakim adalah apa yang ia pelajari melalui interogasi para saksi dalam persidangan ini. Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari sidang pengadilan menurut Wijono karena tempat persidangan hanya berpindah dari kantor Tun ke tempat lain seperti di kantor terdakwa. Wijono Projodikoro yang dimaksud dengan pengetahuan seorang hakim adalah informasi yang diperoleh hakim melalui pengalaman langsung seperti ketika salah satu pihak mengajukan bukti ataupun ketika hakim menyaksikan suatu peristiwa yang menjadi pokok perkara. Pengetahuan hakim harus bersifat objektif sehingga pengetahuan hakim tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk kepentingan semua pihak dengan berdasarkan alat bukti dan juga pengetahuan hakim. Ini tidak boleh mengesampingkan alat-alat bukti yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembuktian di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sekian dan terima kasih. Thank you for this day I live in. Constant learnings to keep me thriving. For challenges that make me